Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Apa kabar Siang, Bu. semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Kayaknya lelah banget nih. Sangat. Gara-gara sama agama. Resume, Bu. Mikirin resume belum. Oh alah, banyak tugas ya? Oke, saya percepat ya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang manajemen pergudangan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ada yang masih ingat pengertian manajemen pergudangan? Najwa. Wah, pintar Oh, sekali. Najwa. Boleh Najwa? Manajemen pergudangan yaitu suatu tatanan untuk mengelola pergudangan dan pendistribusian barang-barang agar barang yang tersimpan dalam keadaan baik dan didistribusikan kepada konsumen pada waktu. Oke. Jadi benar ya, manajemen pergudangan itu adalah sebuah sistem yang memanage pergudangan, pendistribusian barang dari dari produsen ke konsumen. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan manajemen pergudangan. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah, Oke, Bu. sebelum saya lanjutkan, kan ada beberapa jenis-jenis gudang. Siapa yang bisa menyebutkan 3 jenis gudang? Saya. Wanda, siapa? Cynthia, Bu. Oh, Cynthia. Jenis-jenis gudang kan, Bu? Iya, 3 aja. 1, gudang menurut kepemilikannya. Yang pertama, gudang pribadi atau swasta. Yang kedua, gudang publik atau umum. Yang kedua, gudang menurut fungsinya. Pertama, gudang otomatis, gudang dengan pengaturan iklim atau suhu, gudang pusat distribusi. Yang ketiga, gudang menurut sistemnya. Ada gudang terbuka, gudang tertutup, dan gudang semi tertutup. Oke, betul ya. Jadi itu adalah macam-macam jenis gudang yang pernah kalian cari di Google dan beserta gambarnya. Oke, dalam pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Dan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan aktivitas operasi pergudangan dengan benar, dapat menjelaskan dokumen administrasi pergudangan dengan benar, dan dapat menjelaskan pencatatan administrasi pergudangan dengan benar. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan metode tanya-jawab. Jadi, setelah saya memberikan penjelasan, saya akan bertanya dan kalian akan menjawabnya. Nah, media yang digunakan pada hari ini adalah PowerPoint. Oke, langsung saja lanjut ke operasi aktivitas gudang. Nah, operasi aktivitas gudang itu yang pertama ada penerimaan barang di gudang. Nah, berikut adalah hal-hal yang penting dalam penerimaan barang. Ada yang tahu ada hal-hal apa saja sih yang penting dalam penerimaan barang di gudang? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Anissa. Bu. Ya, Anissa boleh. Yang pertama, ada bukti pesanan barang dari gudang untuk memastikan pesanan barang dalam spesifikasi yang tepat. Iya. Yang kedua, bukti tanda barang diterima untuk penagihan. Yang Iya, ketiga, cek bukti pemesanan dengan fisik barang. Iya. Yang keempat, cek expired date dan kondisi barang. Yang kelima, surat jalan untuk retur. Yang keenam, memasukkan barang ke penyimpanan. Iya, betul sekali ya. Jadi yang disebutkan Anissa adalah beberapa hal-hal yang penting dalam penerimaan barang di gudang. Nah, jadi ada bukti pesanan barang, ada bukti tanda terima, ada cek bukti pemesanan. Kita harus melihat kondisi barang dan surat jalan kalau misalnya ada kondisi barang yang rusak atau tidak sesuai, kita bisa retur dari surat jalan ini. Nah, yang terakhir,
setelah semua dokumen sudah lengkap dan barangnya sudah baik, sudah oke dengan kondisi baik, kita bisa memasukkan barang ke penyimpanan. Yang selanjutnya adalah kegiatan penyimpanan. Nah, tugas pokok penyimpanan diantaranya adalah, ada yang tahu? Saya, Bu. Wanda, Bu. Siapa, Bu? Dian. Saya. Ya. Tugas pokok penyimpanan diantaranya yang pertama menerima barang dari pemasok sesuai dengan prosedur dan mengadministrasikannya. Yang kedua, menyimpan barang sehingga terhindar dari kerusakan dan kehilangan. Iya. Yang ketiga, memberikan barang kepada pemakai dan mengadministrasikannya. Iya, betul. Jadi, kegiatan penyimpanan ini menerima barang dari pemasok dan dengan prosedur dan mengadministrasikan dokumen-dokumen yang tadi disebutkan, menyimpan barang sehingga terhindar dari kerusakan dan mengeluarkan barang kalau misalnya barang itu dibutuhkan. Oke, nah selanjutnya ada kegiatan pengemasan barang. Dan di sini ada alasan utama dalam melakukan pengemasan barang. Ada yang tahu alasan utamanya? Saya, Bu. Nadia. Bu, saya, Bu. Sabar ya, semua aja dapat. Yang pertama, kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Ya. Yang kedua, melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif. Yang ketiga, dengan kemasan yang menarik diharapkan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Ya, betul sekali yang dijelaskan oleh Nadia. Jadi kemasan ini bisa melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Nah, melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif. Jadi, konsumen ini mengenali produk kita dan tertarik untuk membelinya. Nah, selanjutnya setelah pengemasan barang, di sini ada kegiatan pengeluaran barang. Nah, di sini pada proses pengeluaran barang, kegiatan utamanya itu pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan pesanan atau pengiriman barang ke distributor pelanggan. Nah, pengeluaran barang sesuai dengan nota penjualan yang sudah dibuat dan juga surat jalan untuk barang yang sudah dikeluarkan. Nah, di sini ada nota penjualan, ada kuantitasnya, ada nama barang, harga satuan, dan ada jumlah harganya. Jadi ada harga satuan dan jumlah harga. Ada nama pembeli, ada tanggal, dan yang pasti ada nomor nota penjualan. Nah, selanjutnya di sini ada surat jalan. Surat jalan sama, ada nama barang, ada jenis barang, ada kuantitas barang, tetapi tidak ada harga atau jumlah harga barang. Ya, jadi tidak ada rupiahnya, hanya jumlah barang. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Nah, di sini ada dokumen administrasi pergudangan. Nah, dokumen administrasi pergudangan itu ada beberapa di antaranya. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Wanda, Ibu. Wanda, boleh Wanda. Oke. 1. Tembusan surat order pembelian. 2. Tembusan laporan penerimaan barang. 3. Surat order pengiriman barang atau penjualan kredit. 4. Tembusan faktur yang diterima atau penjualan tunai. 5. Kartu gudang. Iya, betul. Jadi ada 5 dokumen dalam administrasi pergudangan yang sudah disebutkan oleh Wanda tadi. Nah, di sini penyelenggara administrasi yang baik meliputi ada 3 poin. Nah, menyelenggarakan tata buku pergudangan yang jelas dan mudah diperiksa. Membukukan mutasi barang. Yang ketiga, menyelenggarakan pembukuan administrasi dalam buku atau kartu sebagai berikut. Nah, di sini ada buku penerimaan. Ada yang tahu pengertian dari buku penerimaan itu adalah? Serli, Bu. Serli, boleh. Serli dulu, Serli. Buku penerimaan adalah buku ini memuat semua keterangan tentang bukti-bukti atau dokumen penerimaan barang. Ya, betul sekali. Buku ini adalah memuat tentang bukti-bukti dokumen penerimaan barang. Oke, selanjutnya ada buku pengeluaran gudang. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, rebutan. Ya, betul. Siapa nih? Saya, Bu. Ya. Ibu. Dulu ya. 1, 2, 3, tunjuk tangan. Nina. Saya, Bu.
Dina. Buku penerimaan pengeluaran gudang adalah memungut semua keterangan tentang bukti-bukti penyerahan barang. Oke. Jadi kalau buku penerimaan, bukti-bukti penerimaan barang, kalau pengeluaran gudang adalah bukti-bukti pengeluaran barang, gitu. Oke, selanjutnya ada buku kekayaan gudang. Nah, ada yang tahu pengertiannya? Saya, Bu. Ya, Dwi Galuh. Buku kekayaan gudang yaitu menunjukkan jumlah nilai uang dari semua barang yang disimpan dalam gudang. Iya, betul sekali. Jadi buku kekayaan gudang adalah buku atau catatan yang menunjukkan nilai uang dari semua barang yang ada di gudang. Oke, nah selanjutnya ada kartu persediaan barang. Ada yang mau menjawab? Apa itu pengertian? Saya, Bu. Gila, Bu. Siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? 5. Saya. Sebutkan nama. 5. Boleh. Siapa? Andini. Saya. Kartu persediaan barang adalah kartu yang memuat semua keterangan yang meliputi penambahan, pengurangan persediaan, dan harga dari jenis barang tertentu. Ya, betul. Jadi kartu persediaan adalah kartu yang memuat informasi pengeluaran atau pemasukan barang dan ada harga-harganya. Gitu. Serta ada jenis-jenis barang dan kuantitasnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dasar dalam melakukan administrasi gudang pada perusahaan retail, yaitu ada 3 poin. Ada yang bisa jawab? Saya. Hey. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa, Bu? Siapa yang semangat banget tuh? Saya, Bu. Maya, boleh Maya. Ya, Maya. Saya, Bu. Kasihan Maya. Nih, Bu. Yang Maya. pertama barang, yang kedua ada PO, purchase order, yang ketiga faktur. Ya, betul sekali. Jadi ini ada 3 poin. Aduh, ngeheng. Maaf ya, ini agak loading kayaknya. Nah, ini ya. Jadi ini ada 3 poin dalam melakukan administrasi dasar dalam melakukan administrasi pergudangan barang. Yang pasti ada barang dong. Kalau misalnya nggak ada barang, pergudangan itu pasti kosong. Nah, purchase order ini adalah pembelian barang. Jadi menambah jumlah barang. Dan faktur penjualan ini adalah mengurangi barang, karena itu barangnya keluar gitu. Oke, selanjutnya pencatatan administrasi pergudangan. Nah, di sini alur administrasi pergudangan. Yang pertama, data pemesanan barang. Nah, pemesanan dilakukan administrasi berdasarkan kebutuhan pengeluaran. Nah, pemesanan dilakukan kepada pemasok dengan perjanjian waktu bayar. Misalnya perjanjian waktu bayar itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah, yang kedua ada data inventory. Nah, bukti pencatatan barang keluar masuk akan mempengaruhi beberapa hal. Jumlah stok barang. Yang pasti kalau misalnya penerimaan barang atau pemasukan barang akan menambah jumlah barang. Dan pengeluaran barang atau penjualan barang akan mengurangi jumlah stok barang yang ada di gudang. Nah, klaim pembayaran barang masuk dan keluar. Nah, klaim pembayaran barang masuk ini, kalau misalnya barang masuk, kita harus membayar pembayaran barang ke supplier. Dan kalau misalnya barang keluar, kita akan mendapat bayaran dari konsumen. Nah, yang ketiga, dasar pemesanan barang. Nah, data inventory ini atau data persediaan akan menjadi dasar pemesanan barang di periode yang akan datang gitu. Nah, yang terakhir mempelajari trend sales. Jadi, kita bisa melihat trend sales, barang mana yang cukup laku, barang mana yang laku banget, dan barang mana yang kurang laku gitu. Nah, selanjutnya di sini ada
software yang dibutuhkan dalam pergudangan. Biasa disebut dengan warehouse management system. Nah, software ini mendukung aktivitas pergudangan mulai dari penerimaan barang, penyimpanan barang, pengambilan sampai memuat ke truk atau pengiriman. Oke, kita lanjut. Di sini ada fitur standar yang harus ada. Yang pertama, receiving and put away. Di sini proses dimulai ketika barang datang ke gudang. Nah, kan kalau misalnya barang datang ke gudang, secara fisik kita kondisinya kita lihat apakah barang bagus atau tidak. Kalau misalnya barang sudah baik, sudah bagus, kita catat ke dalam sistem. Nah, sehingga database barang akan terupdate. Nah, setelah fisik barang diterima, receiving, selanjutnya barang tersebut diletakkan pada lokasi tertentu di gudang. Put away. Jadi, receiving and put away. Nah, yang kedua ini ada dispatching. Berfungsi sebagai pendukung operasional pengeluaran dari gudang untuk dikirimkan ke outlet atau ke konsumen. Selanjutnya, delivery note. Nah, fungsi utama adalah memudahkan operasional gudang. Ini membandingkan antara item yang diambil dengan item yang akan dimuat ke truk. Nah, petugas gudang yang melakukan ini biasanya disebut dengan checker. Nah, misalnya saya buat contoh, 50 kardus barang dikeluarkan dari gudang. Ternyata yang dimasukkan ke dalam truk hanya 45 kardus. Ternyata yang dimasukkan ke dalam truk hanya 45 kardus. Nah, kan kurang 5 kardus ya. Ternyata pas dicek kembali 5 kardus ini masih dalam pengemasan. Nah, petugas gudang ini harus memberikan note atau catatan bahwa 5 kardus ini masih dalam pengemasan dan barang belum bisa dikirim ke konsumen. Yang keempat, double check. Nah, fitur double check ini memastikan seluruh barang keluar merupakan order dari customer. Jadi, barang ini sesuai dengan faktur penjualan. Oke, selanjutnya ada stock tag. Nah, stock tag ini menyesuaikan stok fisik dengan stok yang ada di database atau yang ada di sistem. Nah, reporting. Laporan yang tersedia pada sistem harus mampu memberikan informasi yang jelas kepada pemilik barang. Seperti kalian, kalau misalnya belanja online, kalian pasti dapat nomor resi kan? Nah, nomor resi ini fungsinya untuk kita mengetahui status barang ada di gudang mana, status barang sedang ada di perjalanan mana, gitu. Nah, ini fungsinya reporting. Oke, di sini selanjutnya ada pencatatan persediaan barang di gudang. Nah, ada dua. Yang pertama itu sistem pencatatan terus-menerus atau perpetual system. Nah, sistem ini sistem persediaan barang, sistem pencatatan persediaan barang dilakukan secara kontinu. Jadi, misalnya ada penerimaan barang, dia dicatat, ada pemasukan barang dicatat, ada retur penjualan dicatat. Tuh. Yang kedua ada sistem pencatatan periodik. Nah, pada setiap transaksi penjualan, maka hanya penerimaan dari penjualan itulah yang dicatat. Jadi, sistem ini hanya penjualan saja yang dicatat. Jadi, kalau misalnya ada penerimaan atau ada retur penjualan, tidak dicatat. Jadi, hanya penjualan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih kurang jelas? Bu, saya mau nanya, Bu. Alfian, boleh? Itu, Bu, tadi Bu kurang jelas ngejelasin tentang purchase order, PO. Oh, purchase order. Kalau purchase order itu adalah untuk pembelian barang. Jadi, itu akan menambah jumlah barang yang ada di gudang. Oke. Oke, makasih, Bu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ibu, trend sales apa, Bu? Oke, trend sales. Jadi trend sales ini kan tadi kan ada di data inventory ya. Nah, data inventory kita bisa mengetahui trend sales. Jadi misalnya data inventory ada tiga barang A, B, C. Nah, yang A laku banget. Terus yang B kurang laku dan yang C nggak laku-laku nih gitu. Jadi kita bisa mengetahui trend sales. Mana yang laku di pasaran, mana yang kurang laku, dan mana yang nggak laku-laku.
Udah paham Dinda Lestari? Paham, Bu. Oke. Kasih, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada kah? Lanjut aja ya. Kita akan games. Di sini satu orang hanya dapat 1 kali kesempatan. Jadi yang tadi udah jawab dan yang udah bertanya, sudah tidak ada kesempatan lagi di sini. Terdapat poin yang berbeda dalam setiap pertanyaan. Satu pertanyaan boleh dijawab beberapa dengan pembagian poin. Misalnya di sini ada 10 poin, kalau kalian mau menjawab 2 orang, berdua, 5 poin, 5 poin, gitu. Nah, jawaban yang salah, poinnya 0 dan pertanyaannya itu hangus. Oke, bisa dimulai. Sevia Nur Aini ya? Nah, ini pertanyaannya. Sebutkan aktivitas operasi pergudangan. Sebutkan aktivitas operasi pergudangan. Yang pertama ada penerimaan barang di gudang. Iya, betul. Yang kedua, kegiatan penyimpanan. Coba Iklima yang mau jawab. Ya, Iklima. Ini, Bu. Yang ketiga, pengemasan barang. Yang keempat, pengeluaran barang. Oke, sip. Nah, jadi tadi ada 4 kegiatan dalam operasi pergudangan yang telah disebutkan oleh Sevia dan Iklima. Betul. Kalian berarti dapat 5 poin, 5 poin. Oke, di sini ada 10 poin. Siapa yang mau jawab? Saya. Selfie, boleh. Selfie dan... Siapa? Saya, Bu. Dila, Bu. Boleh. Boleh dijawab, Selfie. Bentar, Bu. Selfie sama... Saya. Kan ada 2. Ada 5 ya, Bu? Iya, ada 5. Boleh 3. Boleh jawab 3, boleh jawab 2. Satu orang. Yang pertama ada tembusan surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian. Iya, betul. Yang kedua, tembusan laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan barang. Iya, betul. Serta barang yang bersangkutan. Iya. Tadi. Iya, yang mau jawab siapa? Gila. Tiara. Maju aja. Yang ketiga ada surat order pengiriman barang atau penjualan kredit. 4, tembusan faktur yang diterima atau penjualan tunai. 5, kartu gudang. Oke. Nah, ya udah benar ya. Jadi ada 5 dokumen administrasi pergudangan. Ayo Teguh dijawab. Kasihan teman-temannya nungguin. Banyak tugas kan? Ini di. buku pengeluaran gudang ya, Bu. Oke. Kita lihat. Benar. Di saya nge-lag. Oke, masih ada pertanyaan nih. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab lagi? Siapa itu? Wawa. Saya, Bu. Wawa. Jawa. Boleh. Zahwa, Bu. Zahwa. Software yang mendukung aktivitas pergudangan disebut dengan software apa itu tadi? Warehouse Management System atau WMS. Ya, betul. Oke. Kayaknya masih ada 2 pertanyaan. Nah, ada yang mau jawab lagi, anak-anak? 5. Ya. Sherly, Bu. Sherly. Iya, Bu. Oke. Nih, menyesuaikan stok fisik dengan stok yang ada di database adalah kegiatan apa tuh? Stok. Ya, betul. Oke. Pertanyaan terakhir ini ada yang mau jawab? Fitri, boleh Fitri? Saya, Bu.
Pencatatan yang dilakukan hanya setiap transaksi penjualan adalah, ya Fitri, tadi apa jawabannya? Sistem pencatatan secara periodik. Ya, betul. Oke, karena semua gamesnya sudah berakhir, good job buat kalian semua. Karena sudah berakhir pembelajaran hari ini, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, aktivitas gudang dan administrasi dalam manajemen pergudangan adalah elemen yang sangat penting bagi setiap perusahaan, karena manajemen gudang yang baik dan terencana dapat menentukan keberhasilan pemasaran produk lewat distribusinya yang baik. Selain kesimpulan saya, ada yang mau membuat kesimpulan? Alfian, boleh Alfian? Alfian. Ya, Pergudangan adalah tugas yang sangat kompleks, tapi strategi dan implementasi solusi otomatis yang tepat dapat membuat kegiatan ini menjadi jauh lebih sederhana. Seperti Alfian bilang, jadi administrasi pergudangan adalah sistem yang kompleks, tapi bisa membuat sederhana aktivitas pergudangan. Terima kasih atas kehadiran kalian. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup kelas pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.